Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kedua anak dah yang tercinta yang hari ini mengadakan akad nikah dan walimatul urs. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, tolong aminkan doa kita khusus untuk keduanya. Allahumma alif qulubahuma, ya Allah satukan hati keduanya, ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepadamu, wa zakki hubbahuma ala dinik, tumbuh kembangkan cinta keduanya untuk senantiasa di bawah bimbingan agamamu, wa syaddid syamlahuma, persatukan apa yang berbeda di antara keduanya dalam kebajikan. Barakallahu lakuma, dalam keadaan kalian berbeda maupun dalam keadaan sepakat, berkah Allah untuk kalian. Wa jama'a bainakuma fil khair, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Wa baraka alaikuma, demikian pula bila kalian saling berbeda pendapat, kebaikan pula akhirnya. Amin. Qabul bijahir Rasul wa salafil buhur. Yang saya hormati keluarga besar kudu mempelai, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang telah menyelesaikan akad nikah, Bapak Imam, Badan Ta'mir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak sempat disapa satu demi satu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan. Tadi kita sudah melihat acara yang agak sedih-sedih ya. Pengantin sungkeman kepada orang tua dan mertua. Mari kita lihat apa kata ayah kepada menantu laki-lakinya. Ini kata ayah kepada menantunya. Menantuku, aku orang pertama yang mencium istrimu, bukan kamu. Menantuku, aku orang pertama yang memeluk istrimu, bukan kamu. Menantuku, akulah orang pertama yang merawat dan menanggungnya, bukan kamu. Hari ini kau ambil ia dari sisiku, perlakukan ia dengan cinta dan kasih sayang. Bila suatu hari kelak nanti engkau tidak lagi mencintainya, jangan beritahukan dia, tapi beritahukan kepadaku, akan kubawa pulang anakku. Itu perkataan ayah kepada menantu laki-lakinya. Tapi apa perkataan ibu kepada putrinya? Ia mengatakan, anakku, ingatlah pesan ibu. Rumah tangga bagaikan air panas yang mendidih. Bila telur kau masukkan ke dalamnya, yang lembut berubah menjadi yang keras. Dan bila kentang kau masukkan ke dalamnya, maka yang keras berubah menjadi lembut. Tapi bila sejumput kopi yang kau masukkan ke dalam air yang mendidih, kelihatan tidak begitu indah untuk dilihat, tapi ia akan mengeluarkan aroma dan bau yang harum. Nasihat ibu kepada putrinya. Bisa dipaham, Pak? Jadi kalau tadi kita menyaksikan betapa sedih hati sang ayah, ia mampu tegar tanpa mengeluarkan air mata. Tapi dialah orang yang paling sedih di antara yang lainnya. Ibu bukan hanya kesedihan yang ada di hatinya, tapi perasaan bercampur antara bahagia, kehilangan, dan merasa telah diambil bagian hidupnya. Oleh siapa? Oleh lelaki yang disebut suaminya. Tahukah kita
hanya dengan beberapa kalimat yang haram jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh. Nabi mengatakan, istahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau mengambil perempuan ini dengan kalimah-kalimah Allah, maka kehormatannya jadi halal bagimu. Tapi ingat, kau mengambilnya sebagai amanah Allah, bukan sebagai titipan orang tua. Allah yang mengawasi, Allah yang melihat, Allah yang menilai, dan Allah pula yang menetapkan rezeki mereka. Orang tua hanya sebab di antara sekian banyak sebab. Bisa dipahami oleh kalian berdua? Kemudian mari kita lihat yang pengantin perempuan, perasaan saya cantik, betul? Halo? Mari kita baca doa makan. Yang laki-laki, perasaan saya juga ganteng, betul? Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, menurut ibu-ibu, cantik itu seperti apa? Bingung kan? Ada ibu-ibu yang menilai cantik dari pakaian, ada ibu-ibu yang menilai cantik dari tutur kata, ada ibu-ibu yang melihat cantik dengan perilaku dan sebagainya. Demikian pula yang ganteng dari kaum pria. Menurut bapak-bapak, ganteng itu seperti apa? Pasti bingung. Kalau begitu, kecantikan dan ketampanan bukanlah satu-satunya jaminan rumah tangga bahagia. Karena terbukti di mana-mana, yang tampan si suami, yang cantik si istri, perceraian berakhir. Berarti kalau begitu, ketenangan rumah tangga bukan ada rupa dan bentuk, tapi hati yang menilainya. Maka bangun rumah tangga dengan hati. Oke? Bangun rumah tangga dengan hati, karena hati inilah yang menentukan kita seperti apa kelak nanti. Ingat, baktimu kepada kedua ayah ibumu, cintamu kepada kedua mertuamu, itu akan menentukan hari depan anak-anakmu nanti. Nabi kita mengingatkan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah engkau kepada kedua ayah ibumu termasuk mertua, niscaya anakmu akan berbakti pula kepadamu. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Bisa dipahami nih? Jadi nasihat ini buat siapa? Buat kalian berdua, dan buat juga kita semua, termasuk yang bicara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang berikut, yang utama di antara yang tadi adalah jaga hubunganmu dengan Tuhan atau jaga hubunganmu dengan Allah. Kenapa harus menjaga hubungan dengan Allah? Perhatikan, Allah kita sembah tidak pernah kita lihat. Allah kita sujud, rukuk dan sujud tidak pernah nampak di pelupuk mata. Tapi dalam kehidupan kadang-kadang bila musibah datang, kita menyeru dan memanggil Allah sebagai Tuhan pencipta. Tidak nampak tapi terasa. Beri kepercayaan kepada suamimu ketika ada di luar. Tak nampak di pelupuk mata, tapi hatimu yakin suamimu adalah seorang yang setia. Pun sebaliknya, berikan kepercayaan kepada istrimu, bahwa istrimu engkau lihat bukan kecantikannya, tapi keindahan hatinya. Bisa dipahami? Mari sama-sama kita baca doa makan, karena ini sudah jam 2. Daripada mah naik. Nah. Setuju? Sebelum saya tutup, karena tidak perlu panjang-panjang itu nasihat, karena orang tua dan mertua mereka lah contoh nasihat yang paling baik buat kalian. Bila engkau melihat ayah ibumu mesra hingga hari tuanya, maka minta kepada Allah dan berusaha untuk seperti keduanya. Bila engkau melihat keberhasilan materi didapat orang tuamu dan engkau terpelihara dengan baik, minta kepada Allah agar Tuhan memberikan engkau rezeki yang baik pula dan halal. Ingat, Quran mengajarkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan pula kami kebaikan di akhirat. Engkau ingin rumah tanggamu berlimpah rezeki yang banyak, maka minta kebaikan itu melalui doa ayahmu, karena doa ayah sangat mustajab bagi anak-anaknya.
untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan surga, minta kepada ibumu untuk mendoakanmu, karena Nabi kita mengatakan salasatun da'watun mustajabah la syakka fihin, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah bila dia memohon kepadanya. Yang pertama, doa yang teraniaya. Yang kedua, doa orang musafir. Dan yang ketiga, doa ayah kepada anaknya bila itu berurusan dengan urusan rezeki. Oke? Nabi mengatakan anta wa maluka li abika. Jangankan apa-apapun di dunia ini, dirimu hingga nyawamu hingga hartamu pun milik ayahmu. Karena suatu saat ada sahabat yang datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, saya punya bapak, setiap kali datang ke rumah ada saja yang dia ambil. Ya, kalau bukan piring, apa saja yang dilihat itu diambil, dibawa pulang. Saya mengadu kepada engkau ya Rasulullah, kelakuan dan tingkah laku ayah saya. Tapi apa kata Nabi? Jangankan itu, ente punya nyawa pun hingga hartamu milik orang tua. Jadi kalau ada bapak datang ambil apa-apa, ibu datang minta apa-apa, kalau ada berikan, karena disitulah rezeki duniamu akan mengalir. Bisa dipaham? Oh, ini saya punya mertua, saya cuma mau kasih lebih sama orang tua. Ingat, mertua dan orang tua sama mustajab doa mereka. Pernah dengar karma kepada mertua? Pernah? Belum kan? Karena baru kawin. Kalau saya sudah sering melihat bagaimana karma kepada menantu terjadi karena durhaka kepada mertua. Siapa yang akan menerima itu? Anak itu. Siapa yang akan membalas? Menantunya kelak nanti. Ala bisa karena biasa. Halo? Sebentar berkuliah cincin. Dengar dulu Pak Ustadz, coba suar kita ini. Cintai ayah ibumu, cintai pula kedua mertuamu, sayangi mereka. Tapi bila urusan akhirat, minta ridhonya dan doa ibu. Karena Nabi mengatakan surga di telapak kaki ibu. Bisa dipaham? Bisa? Terakhir, ini terakhir betul ini. Doa bikin anak. Mau? Yang ada hadir tutup telinga. Ini untuk orang dua. Ini doa bikin anak. Mau bikin kan anda? Sapantar atau esok? Ustadz, jangan vulgar begitu gua. Tidak, itu tidak vulgar. Itu sesuatu yang diajarkan oleh agama. Ada orang bikin diam-diam, ada orang bikin terang-terangan, dan ada orang bikin disaminkan oleh malaikat. Ini nikah namanya. Karena nikah dalam bahasa Arab artinya bersetubuh. Al-jima'. Begini, sebentar malam, jangan dulu laju-laju. Istirahat dulu. Ini penting ibu, karena ini pengaruh psikologis terhadap kualitas anak nanti. Istirahat, jangan pakai ilmu cepat. Ilmu sabar. Dalam Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Engkau harus sabar, baru engkau berdoa, baru datang pertolongan Allah. Berarti sebentar istirahat, tamu-tamu pulang, istirahat dulu, minum vitamin bagus-bagus, makan bagus-bagus. Pagi sholat subuh, bangunkan istrimu. Itulah pertama kali istrimu menjadi makmumah di belakangmu, dan engkau menjadi imam yang pertama bagi istrimu. Betul? Kalau sepakai ilmu cepat, sejak sampai yang subuh itu solalah dua-dua. Mau tidak ambil berkah di pertama? Sebaik-baik waktu sholat adalah awal waktu. Sebaik-baik rumah tangga adalah ingat kepada Allah. Itu dulu lakukan. Sesudah sholat subuh, itu mulai dua urusan. Saya tidak masuk campur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ustadz Mahmud Kasim dan dimintakan kesediaan untuk langsung gabung foto bersama. Kemudian kami mengundang juga untuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Minahasa Utara. Yang terhormat ada Bapak Suhartono Tilamuhu.
Kemudian boleh bergabung juga Bapak Kepala KUA yang hadir hari ini dan juga Bapak Imam Masjid Agung Diponegoro untuk dapat gabung foto bersama dengan kedua orang tua dan juga kedua mempelai. Baik, terima kasih